Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan pujian dan merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Setelah mendengarkan pujian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi kita akan mulai dengan berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sementara kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri membela kebenaran firman-Mu Tuhan, dan layakkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 yang demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita baca pada saat pagi hari ini di dalam satu ayat tadi. Yang pertama, dikatakan di sana bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus yang adalah yang pertama penghibur. Yang kedua, mengajar.
Dan yang ketiga, mengingatkan akan semua yang telah kukatakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya membahas satu demi satu, yang pertama adalah menghibur. Tidak selalu manusia ada dalam posisi bahagia. Tidak selalu manusia di dalam kehidupannya selalu senang. Tetapi ada kalanya di dalam kehidupannya suasana hatinya barangkali sedang tidak bersuka. Ada kalanya barangkali manusia dalam keadaan kecewa. Tetapi dikatakan bahwa roh yang Tuhan kirimkan itu berguna untuk menghibur. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu kejadian yang luar biasa kalau kita baca dalam Alkitab, yaitu ketika Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan, maka yang terjadi di dalam dirinya, hatinya gelisah, hatinya gundah, bahkan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Tetapi kemudian ketika Saul sang raja ini meminta kepada Daud untuk memainkan kecapi, di sana ada pujian dan roh Allah kembali ke dalam diri Saul, maka suasana hatinya menjadi penuh dengan sukacita. Tetapi ketika roh Allah itu pergi, yang terjadi adalah usaha melakukan kejahatan dan pembunuhan. Di dalam hidup kita mungkin tidak seperti atau tidak separah Saul. Tetapi di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan sosial dengan yang lain, kita ketemu dengan masalah yang buat hati kita kecewa. Saya ingin mengingatkan bahwa Allah sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya yang berguna untuk menghibur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lalu mesti bagaimana? Yang mesti dilakukan adalah mengundang Dia di dalam doa kita, melalui pujian kepada Dia, sehingga kemudian ketika Roh itu hadir, Roh itu memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka sukacita dan kehidupan yang penuh dengan penghiburan dari Tuhan itu yang akan terjadi. Seringkali, saya katakan seringkali, saya mengalami ada sebuah kekosongan yang saya tidak tahu sebabnya apa. Dan ketika itu terjadi, saya akan tarik itu gorden di ruangan saya. Kemudian saya akan berdoa, saya akan memuji-muji Tuhan. Saya tidak meminta sesuatu pada Allah, tetapi saya hanya memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika hati ini dipenuhi dengan sukacita, saya merasakan demikian. Saya meyakini bahwa dengan pujian yang saya naikkan, dengan ucapan syukur yang saya naikkan, Roh Kudus itu memberikan penghiburan kepada saya. Artinya, Dia pun akan melakukan kepada saudara ketika saudara-saudara mengalami dan saudara melakukan. Yang kedua, mengajar. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali saya mengangkat peristiwa Daud. Ketika Raja Daud ini berperang dengan bangsa yang sama, Daud bertanya kepada Allah, Tuhan, haruskah aku maju berperang? Dan apa yang terjadi ketika Raja Daud bertanya kepada Tuhan? Tuhan mengajarkan Daud bagaimana caranya untuk mengalahkan musuhnya. Dikatakan di sana, Tuhan mengatakan, buatlah gerakan melingkar. Dan yang di ujungnya itu adalah sebuah strategi penjepitan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada musuhnya. Allah mengajarkan sesuatu, tentu saja melalui Roh Kudus yang berbicara kepada Daud, entah itu juga melalui nabi-nabi yang ada pada saat itu. Tetapi Roh Kudusnya Allah ketika dimintai, ketika kita bermohon, maka Dia mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan Daud. Dan ketika saat itu yang terjadi dan Daud mengikuti, kemenangan menjadi milik Daud dan bangsa Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam pekerjaan kita, di dalam ujian barangkali, di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan, seringkali kita bertemu dengan masalah yang sepertinya saya nggak sanggup. Dan ketika pada saat itu kita berdoa memohon kepada Allah,
Allah punya berbagai macam cara untuk mengajarkan kepada saudara dan saya. Sehingga mungkin ketika di dalam sebuah meeting, di dalam ruang rapat yang orang lain tidak memiliki ide, tiba-tiba ting, dan Tuhan memberikan hikmat. Tuhan mengajarkan sesuatu kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa memberikan sesuatu jawaban, memberikan sesuatu ide, dan itu adalah jawaban atas persoalan. Barangkali itu terjadi ketika pelajar. Saya dulu seringkali merasakan itu. Kok tadi sudah belajar tapi kok sepertinya gak ingat sama sekali berdoa di tengah-tengah ujian. Entah karena melihat sesuatu, entah karena yang lainnya, tetapi sepertinya Tuhan ingatkan. Saya ingin mengatakan bahwa Allah masih tetap sanggup ketika Dia mengajar Daud berperang dan menjadi pemenang. Maka Dia tetap sanggup mengajar saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah dan mencapai kemenangan. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan tentang sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada umatnya pada saat itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sering mengalami, saya menduga, saudara pun juga. Ketika kita mau pergi keluar kota, kita setel alarm kita jam 4 pagi, jam 3 pagi. Lalu kita berdoa, Tuhan, ingatkan saya, bangunkan saya, besok pagi akan berangkat dan bangun jam sekian. Ternyata alarm belum berbunyi, saudara sudah dibangunkan. Mungkin orang-orang akan berpikir itu karena alam bawah sadar kita mengatakan sesuatu dan membangunkan kita. Tapi izinkan saya ingin mengatakan bahwa itu pun ada campur tangan Allah. Dia mengingatkan saudara dan saya untuk bangun pada saat itu. Apakah ada peristiwa lain? Ya. Ketika orang akan melakukan sesuatu, contoh ketika akan melanggar lalu lintas, mau lewat bau jalan barangkali, ada perasaan takut. Aku salah melakukan terobosan ke sana. Ketika lampu sudah kuning mau jalan terus, di dalam hati kita ada satu perasaan yang sangat tidak nyaman. Karena apa? Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya diingatkan untuk selalu kita bertindak benar, bersikap benar, melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukankah itu juga karya dari Allah melalui Roh Kudus untuk mengingatkan saudara dan saya? Dalam hidup ini, utamanya dengan keadaan yang semakin tidak mudah, peran Roh Kudus dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya amat sangat dibutuhkan. Karena Dia akan memberikan penghiburan kepada kita di dalam berbagai macam persoalan. Dia juga akan mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentang berbagai macam hal. Dan Dia, Roh Kudus, juga akan mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kita menjalani hidup ini. Sehingga hidup ini, kegiatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, tugas-tugas sosialita kita yang kita kerjakan, harus senantiasa selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya terima. Saya ingin mengatakan, saudara dan saya semakin membutuhkan Roh Kudus. Dia mau datang, Dia mau turun ketika saudara dan saya merendahkan hati dan diri kita dan menerima Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Mari Tuhan hadir dan penuhkan hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kepada kami penghiburan ketika kami menghadapi masalah, pencobaan, persoalan yang sering kali menakutkan atau mengecewakan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami, dengan mengingatkan kami tentang kebenaran Allah yang harus kami lakukan, supaya dengan apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada, baik di tempat bekerja, di tempat kami mengikuti pendidikan kami, di dalam kami bersosialisasi dengan sesama kami, untuk hormat bagi nama Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini
dengan permohonan supaya Tuhan penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya, senantiasa libatkan Allah dan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.